Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, saya semalam hampir tidak bisa berkhotbah karena saya pikir saya masih lemah. Saya beberapa hari yang lalu saya salah makan mungkin. Saya kena diare tiba-tiba, lalu buang-buang air dan akhirnya saya merasa lemes, lalu ada demam dan juga sempoyongan ya, sampai kayak orang mau jatuh gitu ya. Wah, saya sudah pikir gimana ya, tapi tengah malam nggak mau cari obat. Setelah ada obatnya baru bisa sehat lagi, dan pagi ini tadi sudah agak enakan. Dan saya bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan untuk saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, tadi saya bermaksud membalikkan tema kita yang minggu depan saya mau khotbahkan hari ini, tetapi saya ternyata bisa mempersiapkan yang hari ini juga menyelesaikannya, sehingga yang hari ini khotbah kita tetap bicara tentang ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Ya, tema kita tetap ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya ajak kita membacanya. Bapak Ibu, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian seterusnya nanti sampai ayat yang ke-11. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Silakan buka Alkitabnya, ya, kitab sucinya, HP sucinya di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2-3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara-saudara sekalian, obedient atau ketaatan ini adalah salah satu hal yang sangat mendasar atau sangat penting di dalam kekristenan. Ya, kenapa itu sangat penting? Karena ketaatan itu menunjukkan siapa saya atau siapa kita. Ketaatan itu akan menunjukkan identitas saya ini siapa sih. Ketaatan itu akan menunjukkan kualitas kita setinggi apa gitu ya. Ketaatan itu akan menunjukkan kesejatian saya itu sebagai orang Kristen sejauh mana gitu ya. Lewat ketaatan kita orang akan tahu, oh orang ini luar biasa, oh ini orang Kristen sejati, oh ini orang Kristen yang sangat berkualitas, oh ini orang Kristen yang luar biasa taat, ya kan? Jadi ketaatan itu menunjukkan identitas kita, kualitas kita, kesejatian kita, status kita, saudara-saudara. Ya, nah kalau kita belajar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita baru bisa melihat gitu ya, ketaatan itu ternyata muncul dari pernyataan, bukan pernyataan, penyataan. Pernyataan dengan penyataan itu beda ya. Ketaatan itu lahir dari penyataan Allah kepada orang-orang tertentu, gitu ya. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada siapa, orang yang menerima anugerah penyataan Tuhan itu dia pasti taat secara mutlak kepada Tuhan. Kita lihat misalnya Allah menyatakan diri kepada Abraham, maka kemudian kita lihat walaupun ada prosesnya, akhirnya Abraham mencapai satu tingkat yang tertinggi dalam ketaatannya, sehingga dia disebut bapak orang beriman. Luar biasa ya, taatnya luar biasa. Anaknya mau disuruh sembelih pun mau dia sembelihkan gitu ya, mau dikorbankan gitu ya. Luar biasa, ini orang taat mutlak, saudara. Kemudian ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, yang awalnya Musa dialog gitu, ragu, akhirnya pada waktunya
Musa menjadi seorang yang taat luar biasa, dan akhirnya dia taat secara mutlak juga gitu ya. Kemudian ketika Allah menyatakan diri kepada 12 murid Yesus, manggil mereka satu persatu gitu ya. 11 jadi taat secara mutlak, walaupun satu sebenarnya bukan pilihan Tuhan, dia cuma ikut saja gitu kira-kira ya. Nah, ketika Allah menyatakan diri kepada Rasul Paulus misalnya, dia seorang pembunuh, dia seorang yang sangat benci agama Kristen. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia penjarakan mereka. Tetapi kemudian dia berubah ketika Tuhan menyatakan diri kepada dia. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Akhirnya dia mencapai ketaatan yang luar biasa. Kalau kita tahu, Paulus akhirnya mati dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero kan. Dan dia tidak mundur sedikit pun. Nah, jadi ketaatan itu sebetulnya lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Ketaatan itu sebetulnya lahir dari penyataan Allah kepada seseorang. Jadi ketaatan itu muncul dari anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Nah, kalau hari ini kita adalah orang yang sudah menerima penyataan Allah, kita adalah orang yang sudah menerima anugerah kasih karunia Tuhan, keselamatan dari Tuhan, mestinya tidak ada lagi kata tidak taat kan? Maka mestinya yang ada adalah aku taat sama Tuhan satu-satunya. Dan itu ketaatan yang mutlak harusnya yang kita berikan. Ketaatan yang mutlak adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting, ya. Karena kalau kita tidak taat, maka orang tahu. Kita nggak usah bilang kita orang Kristen nggak Kristen, orang akan tahu kita tidak Kristen. Kita nggak Kristen yang sebenarnya, gitu kira-kira ya. Jadi ketaatan itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan siapa kita, kualitas kita, status kita, dan kesejatian kita, saudara-saudara. Nah, banyak orang rajin ke gereja, rajin pelayanan misalnya, rajin persembahan, rajin juga berdoa, rajin ibadah gitu ya. Tetapi saya sudah katakan ini di minggu pertama, orang rajin kadang-kadang belum tentu dia orang taat. Karena kita harus lihat motivasinya dulu. Ya, ada banyak orang ke gereja hanya untuk show saja, untuk pamer gitu ya. Ada banyak orang ke gereja hanya untuk cari teman saja. Ya, dulu kita pernah punya kasus satu di Kelapa Gading ya. Di Kelapa Gading itu ada satu pemuda, dia sudah berbulan-bulan ikut kita ibadah gitu ya. Lalu saya tanya dia, ya kamu ke gereja kenapa sih gitu? Tahu nggak tujuannya apa? Saya mau cari jodoh. Aneh kan? Saya ketawa dah mati. Saya mau cari jodoh. Pak Pendeta bisa bantu saya nggak ya? Mana yang cocok? Waduh, ini kamu ke gereja cari jodoh ya? Iya. Wah, kamu tidak akan dapat jodoh kalau begitu, saya bilang. Ya, aneh kan? Sampai kayak gitu. Ada orang ke gerejanya untuk bersosial saja. Ada orang ke gerejanya untuk ketemu teman. Ada orang ke gerejanya untuk ketemu pacar dan sebagainya. Nah, ini sini kita lihat ya. Kalau kita ke gereja, kalau kita datang di hadapan Tuhan, bukan karena ketaatan yang mutlak, maka itu sesuatu yang omong kosong, ya omong kosong gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya di dalam Alkitab kita menemukan satu hal yang menarik ya. Di dalam Alkitab itu cuma ada dua status yang Alkitab nyatakan bagi kita. Yang pertama adalah the son of obedient, yang kedua the son of disobedient. The son of obedient itu artinya anak-anak taat, anak-anak penurut. Tetapi the son of disobedient itu anak-anak durhaka. Jadi pilihan cuma dua. Kalau kamu nggak jadi anak taat, berarti kamu anak durhaka, gitu kan? Kalau kamu anak durhaka, pasti kamu bukan anak taat, kan gitu kan? Kalau kita anak-anak Allah yang taat, berarti kita bukan anak-anak yang durhaka. Jadi pilihannya cuma itu. Nggak ada orang abu-abu di mata Tuhan. Oleh firman Tuhan menyatakan demikian. Kalau kamu jadi anak-anak Allah, maka kamu bukanlah anak-anak durhaka. Atau kalau kamu anak-anak durhaka, kamu nggak mungkin jadi anak-anak Allah. Jadi dikatakan di situ, ya kamu jadi anak-anak taat. Kalau kamu nggak jadi anak-anak taat, ya berarti kamu anak-anak durhaka. Nggak ada yang separuh-separuh, itu nggak ada. Pilihannya cuma dua itu. Alkitab menyatakan demikian. Karena itu saudara,
Mari kita tunjukkan kekristenan kita, kekristenan yang cuma berpihak pada satu, yaitu kepada Tuhan. Makanya ketaatan kita nggak bisa taatan yang separuh-separuh. Ketaatan kita mesti ketaatan yang mutlak, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat ada dua ciri ketaatan yang mutlak. Dua ciri ketaatan yang mutlak, saudara-saudara. Yang pertama adalah sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Ini ciri pertama. Yesus pernah berkata, barang siapa yang hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ciri ketaatan mutlak pertama adalah engkau harus menyangkal diri, kemudian pikul salib Kristus, kemudian ikut Yesus. Kalimat ini Yesus ucapkan ketika dia masih ada di dunia ini. Dia mengajar ke sana, orang banyak datang. Dia mengajar ke situ, orang banyak berduyun-duyun. Satu kali orang berduyun-duyun ikut dia, Yesus tiba-tiba berbalik. Kalau engkau mau mengikut aku, hendaklah dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Waktu Yesus selesai mengucapkan kalimat itu, saudara-saudara, dari orang banyak yang berduyun-duyun ikut Yesus itu, loh, separuh itu pulang ke rumah. Separuhnya balik pulang ke rumah. Makanya dikatakan, waduh, ini perkataan Yesus ini sangat keras ya. Jadi waktu orang itu berdatang berduyun-duyun gitu ya, waktu dia ngomong, kalau kamu mau ikut aku, kau harus sangkal dirimu, pikul salibmu, dan engkau harus mengikut aku. Setelah dia ngomong begitu, sebagian dari orang yang banyak itu pulang ke rumah, saudara. Berarti tidak semua orang yang mau melihat Yesus waktu itu bukan orang yang taat secara mutlak, kan? Mungkin sekelompok orang yang pulang ke rumah itu adalah orang yang cuma ikut-ikutan. Mereka cuma mau melihat Yesus yang lagi sedang viral waktu itu mungkin. Sama kayak kita kalau ada artis yang lagi viral, kita pingin ketemu gitu ya. Mungkin orang yang pulang ke rumah itu yang nggak mau, yang akhirnya batal ikut Yesus itu adalah orang yang cuma mau lihat Yesus, mau melakukan mujizat saja. Matanya terpuaskan gitu ya, wah dia bisa ini, dia bisa itu, tapi sesungguhnya dia bukan seorang yang pengikut Kristus yang sejati. Jadi kalau kita lihat di dalam perjalanan atau kisah itu, mereka yang pulang ke rumah adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya khawatir ya, jangan sampai ada sebagian umat Tuhan yang masuk pada golongan kedua itu. Biarlah kita golongan yang pertama. Ketika Yesus bilang, kalau engkau mau ikut aku, kau harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan ikut aku. Kita kelompok yang bagian itu. Nah, kalau kita kelompok yang bagian itu, maka kita haruslah menjadi seorang yang taat sejati pada Tuhan. Taat yang mutlak pada Tuhan. Jadi inilah tanda-tanda orang yang taat secara mutlak. Dia pasti sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Saudara, tidak mudah untuk sangkal diri. Yesus menunjukkan teladannya bagi kita. Dikatakan oleh bacaan kita tadi, Allah Bapa, Allah Anak itu setara. Mereka sama-sama Allah. Tapi Allah Anak tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia merendahkan dirinya sampai menjadi seorang hamba dan lebih rendah dari manusia. Waktu dia merendahkan dirinya ini, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Coba bayangkan, orang yang derajatnya sangat tinggi, dia rela turun ke bawah. Ya, ini yang disebut dengan taat secara mutlak. Gampang gak merendahkan diri itu? Gak mudah. Kalau kita merendahkan diri di atas orang yang besar, maksudnya bukan orang yang besar badannya, tapi orang yang besar, orang bos-bos gitu ya, itu gampang. Tapi bisakah kita merendahkan diri di hadapan orang yang kecil, di hadapan orang yang tidak terpandang? Wah, itu gak mudah. Ya. Bisa nggak kita merendahkan diri kita di hadapan suami kita? Ya, bisa nggak kita merendahkan diri kita di hadapan istri kita, di hadapan anak kita? Saudara, kita butuh itu. Kita butuh itu.
Seperti Kristus telah menunjukkan keteladanan sangkal diri. Dan itu adalah ciri ketaatan daripada yang mutlak itu. Kemudian kita mesti pikul salib, saudara-saudara. Ya, mikul salib itu adalah satu penderitaan yang perlu, ya, karena kita memang harus menderita dengan Kristus. Seperti yang firman Tuhan katakan, dan taat sampai mati. Oke, setiap kali kita baptis, kita selalu nyanyi apa? Setia-setialah, setia sampai mati, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita setia sampai mati, setia sampai akhir, sampai kita ketemu Tuhan di surga. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Yang pertama tadi, tanda ketaatan yang mutlak itu adalah sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa tanda ketaatan mutlak yang kedua? Yang kedua adalah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu ada di dalam ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib ini sering disebut sebagai Via Dolorosa, sering disebut sebagai jalan salib. Jalan salib itu nggak mudah. Jalan salib itu penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Jalan salib itu penuh dengan darah, dan nyawa kita siap kapan saja melayang. Nah, banyak orang berkata, itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bisalah dia Via Dolorosa. Tuhan Yesus kan dia kan Allah. Pasti dia bisalah jalan yang namanya jalan salib, menempuh jalan salib. Tapi kan saya manusia biasa, Pak Pendeta. Saya kan orang manusia berdosa. Saya pasti nggak semampu Yesus lah. Saya nggak mungkin bisa melewati Via Dolorosa itu. Saya nggak mungkin bisa jalan salib seperti Yesus. Saudara, betulkah? Atau itu cuma sebuah alibi supaya kita nggak mau seperti Kristus? Saudara, sejarah, kalau kita belajar sejarah membuktikan bahwa ada sebagian orang yang bisa menjalani jalan salib itu. Saudara, misalnya saja catatan-catatan tentang murid Tuhan Yesus. Catatan-catatan tentang murid Tuhan Yesus. Mereka adalah orang biasa. Mereka bukan orang super seperti Tuhan Yesus, enggak. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Misalnya Andreas. Di dalam catatan tradisi Kristen, Andreas itu mengakhiri tahun-tahun hidupnya di Scythia, di bagian utara Laut Hitam. Tetapi dalam sebuah buku kecil yang ditulis pada tahun 2600 Masehi yang berjudul Acts of Andrew, menceritakan bahwa Andreas pergi memberitakan Injil di daerah Makedonia dan ia mati syahid di Patras di Yunani. Saat itu gubernur Romawi bernama Aigatas berdebat dengan Andreas tentang kekristenan. Aigatas meminta agar Andreas meninggalkan kekristenan sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi Andreas. Tetapi usaha Aigatas tersebut ditolak oleh Andreas, sehingga akhirnya Andreas dicambuk lalu diikat di atas sebuah salib yang berupa huruf X, sehingga ia menderita cukup lama sebelum ia mati. Sejak itu salib yang berbentuk X itu dikenal sebagai salib Andreas. Andreas orang biasa, dia bisa taat mutlak kepada Tuhan, dia tidak menyangkal sedikit pun. Bartolomeus berhasil menobatkan Raja Armenia yang bernama Polimius menjadi Kristen. Akibatnya Astyages, saudara laki-laki Polimius, menyuruh menghukum mati Bartolomeus. Menurut catatan sejarah Kristen, ia dikuliti hidup-hidup dan akhirnya disalib terbalik sampai ia mati. Itu sebabnya di dalam gambar seniman, ya, digambar seni oleh para seniman, Bartolomeus itu
dilukis dengan gambar di mana kulitnya terkelupas. Akhirnya ia mati sebagai martir di Armenia. Dia tidak mundur sedikit pun. Dia taat secara mutlak sampai mati. Murid Yesus yang bernama Filipus. Menurut catatan tradisi Kristen, Filipus akhirnya pergi melayani di daerah Syria, Pirgia, dan sekitar Asia Kecil, yang sekarang dikenal sebagai Turki. Dalam pelayanannya tersebut ia mati syahid tepat 10 tahun setelah kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi. Filipus dikatakan dihukum cambuk, lalu dilemparkan ke dalam penjara, dan akhirnya disalib di Hierapolis di Pirgia, yang sekarang dikenal sebagai negara Turki. Rata-rata mereka dibuat begitu sadis. Jalan salib yang tidak mudah bagi mereka. Petrus pertama kali yang mengalami kematian, karena dia soko gurunya ada di Yerusalem waktu itu. Ketika bangsa Romawi menjajah Yerusalem dan mulai mengejar-ngejar orang Kristen untuk dihancurkan, akhirnya orang-orang Kristen melarikan diri keluar Roma untuk menyelamatkan diri. Salah satu yang mau melarikan diri adalah Petrus. Waktu dia mau melarikan diri, pas di pintu gerbang kota Roma yang begitu besar dan megah itu, begitu dia mau lewat, dia melihat ada satu bayangan masuk ke dalam. Dan bayangan itu dia lihat jelas, dan itu adalah Yesus. Petrus kaget. Lalu Petrus bertanya begini, "Mau kemanakah engkau Tuhan?" Dalam bahasa Latinnya disebut Quo Vadis Domine. Mau kemana engkau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Romam io tirium curu visigi." Aku mau ke Roma untuk disalibkan kembali. Petrus dalam rangka melarikan diri, tapi waktu dia melihat bayangan Yesus, ditanya, "Mau kemana kau Tuhan?" "Aku mau masuk ke Roma kembali untuk disalibkan." Dan ternyata Tuhan mau menyadarkan dia. Baru dia sadar. Petrus langsung tersadar bahwa ia seharusnya tidak melarikan diri. Harusnya dia tidak meninggalkan umat Tuhan. Akhirnya Petrus kembali ke dalam kota Roma. Kemudian dia ditangkap oleh Kaisar Nero. Lalu ia disalib terbalik atas permintaan Petrus. Begitulah akhirnya Petrus. Yakobus anak Alfeus, di mana Yakobus mati sebagai martir ketika terjadi penganiayaan besar-besar di Yerusalem pada tahun 69 Masehi. Ia dipukul, dilempari dengan batu, lalu dilempar dari atas bait Allah yang begitu tinggi. Bait Allah masih ada karena baru tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan bait Allah itu. Jadi ia dijatuhkan dari atas sampai ke bawah dan dia mati. Itu Yakobus anak Alfeus. Ada 2 Yakobus kan. Sekarang Yakobus anak Zebedius. Ini Yakobus yang kedua. Ia dibunuh oleh Raja Herodes Agripa I dengan pedang pada tahun 44 Masehi. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 2 berkata, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Alkitab mencatat kematiannya. Yang ketujuh, Thomas. Diceritakan dalam sebuah buku bahwa setelah kenaikan Yesus Kristus, lalu para murid membagi dunia ini 12 wilayah, sehingga setiap rasul mendapat satu wilayah untuk diinjili. Dan Thomas mendapat wilayah di India. Dia pergi ke India, dia memberitakan Injil di India. Itu sebabnya sampai hari ini ada satu gereja di India, gereja sangat tertua di India Selatan, bernama Gereja Thomas. Tetapi dalam sejarah, Thomas mati juga di India dengan cara dibunuh secara sadis. Saya tidak bisa cerita sampai 11 orang itu, tapi luar biasa. Apa yang kita pelajari dari mereka? Mereka bukan orang super, mereka orang biasa seperti kita yang juga punya kelemahan.
Mereka awalnya ada yang menyangkal Yesus seperti Petrus. Ada yang ragu-ragu seperti Thomas pada awalnya. Juga ada yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Murid-murid tercerai-berai. Mereka kayak kita, sama. Tetapi dalam proses iman mereka, ketaatan mereka, terus menjadi matang dan menjadi matang. Ketika sudah jadi matang, maka mereka mencapai level ketaatan paling tinggi. Ketaatan yang mutlak. Itu sebabnya tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan mereka. Sekalipun mereka harus kehilangan nyawa mereka. Ya, mereka tidak mundur lagi. Saudara, terakhir saya mau akhiri khotbah ini dengan satu peristiwa. Ketika waktu peristiwa konflik antar agama di Sulawesi Tengah tahun 2001, ini di Sulawesi Tengah, ya, salah satu gereja tengah mengadakan retreat remaja di luar kota. Dan waktu mereka adakan retreat di luar kota, tema retreat mereka adalah Beta Laskar Kristus. Beta Laskar Kristus. Ini tema yang luar biasa. Mereka membangun jiwa keberanian di dalam diri para remaja gereja itu. Setelah 2 hari mereka retreat, mereka pulang. Nah, di tengah jalan pasukan dari agama sebelah menghadang kendaraan mereka, bis mereka. Lalu terjadilah penganiayaan di situ. Dan mereka satu persatu disuruh menyangkal Yesus. Persis kayak cerita yang dulu pernah kita dengar di daerah di luar negeri. Satu persatu disuruh menyangkal Yesus. Karena ketakutan semua bilang saya nggak percaya Yesus, saya menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Katakan, kalau tidak pedang sudah siap di belakang kepala mereka. Satu-satu anak-anak itu dengan ketakutan bilang, saya menyangkal Yesus. Yesus bukan Tuhan. Satu lagi, Yesus bukan Tuhan. Satu lagi, Yesus bukan Tuhan. Pembinanya juga katakan yang sama, Yesus bukan Tuhan. Satu-satu sudah. Tapi sampai pada satu anak remaja laki-laki, usianya berapa saya lupa, masih muda, anak remaja. Dia bilang, saya tidak akan menyangkal Yesus, tapi saya Beta Laskar Kristus. Dia ingat betul dengan tema retreat mereka, Beta Laskar Kristus. Langsung dihantam kepala, udah bengkak. Katakan sekali lagi. Dia bilang, Beta Laskar Kristus. Pukul mulutnya sampai berdarah. Coba katakan sekali lagi. Beta Laskar Kristus. Makin susah dia ucapkan. Yang paling mengerikan cerita itu, ini cerita gak diekspos, tetapi itu ditulis dengan lengkap di satu buku para martir Kristen di Indonesia. Akhirnya Bapak Ibu, lidahnya itu ditarik, dipotong ujungnya dengan pedang. Saudara bayangkan lidah dipotong. Tanya dia sekali lagi. Coba katakan lagi. Kamu menyangkal Yesus atau tidak? Kalau enggak saya akan bunuh kamu. Yesus. Udah enggak bisa suaranya lengkap. Akhirnya mereka bunuh dia. Tapi apa yang dia katakan itu, saudara, itu menunjukkan anak remaja itu berbeda dengan semua remaja yang lain. Saya cuma berdoa begini. Saya tidak mengharapkan. Tapi kalau suatu saat situasi begitu menimpa kita, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu hidup. Tapi kalau kamu tetap bilang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu akan saya bunuh. Seandainya situasi itu diperhadapkan kepada kita satu persatu hari ini, saya nggak tahu ketaatan yang seperti apakah yang Bapak Ibu akan tunjukkan. Apakah ketaatan yang separuh-separuh itu? Atau ketaatan yang membuat supaya engkau bisa menunjukkan bahwa engkau, ya udahlah saya sembunyikan dulu identitas saya gitu. Apakah yang engkau akan tunjukkan seperti anak remaja itu? Saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun setelah itu nyawa kita melayang. Saudara, tahun 98 ada sejarah di gereja ini. Ya, tahun 98 ketika kerusuhan terjadi di Jakarta. Itu di jalan depan, yang paling depan itu, yang kalau kita masuk gang ke sini itu, paling depan itu orang sudah ramai sekali di situ. Anak-anak muda kita di lantai 4 sudah ketakutan sampai nangis-nangis di sini, saudara. Akhirnya salib yang di depan sini warna merah di depan disembunyikan sama mereka. Saking takutnya mereka, takutnya ada orang datang ke arah sini lihat, oh ini gereja bakar. Luar biasa, saudara. Mereka harus tarik itu salib, taruh di dalam. Saya dengar itu, walaupun zaman itu setahun kemudian saya baru masuk sini, gitu ceritanya. Jadi itu bukan zaman saya. Setahun kemudian saya baru masuk. Saya bilang, kalian sampai sembunyikan? Iya. Ya saya nggak tahu. Kasus kedua, saudara-saudara. Gereja kita yang di Bogor, kenapa sampai tutup dan tidak ada lagi GP Kris di Bogor? Tinggal gedung saja. Ketika gembalanya mulai mau mengembangkan gereja itu, tetapi tidak sungguh-sungguh hati. Dia lebih mau mengembangkan PAUD-nya. Sehingga tempat itu didatangin orang untuk anaknya dididik di situ. Tapi karena pendetanya merasa tidak malu, bukan malu ya, tidak takut nanti orang tanya ini apa atau ini bagaimana gitu. Salib di belakang mimbar ini itu ditutup sama dia dengan kain. Mimbarnya disembunyikan, saudara. Saya di waktu itu di sinode ngomong keras sama pendeta yang ada di Tangerang itu. Kenapa sampai gembala menutup itu gambar? Itu kelihatannya perbuatan sederhana. Sepertinya nggak ada artinya gitu ya. Tapi sebenarnya itu simbol dari apa? Itu ada lahir dari hati kita. Beranikah kita menunjukkan identitasku? Ini loh, aku taat mutlak pada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu. Ikut Kristus itu harga mati bagiku. Bukan hanya NKRI harga mati. Orang Kristen ikut Yesus itu harga mati. Biarlah kita hidup dalam ketaatan yang mutlak sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat-sangat memahami hati kami. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa. Ada kalanya kami bisa taat, tapi ada kalanya kami tinggalkan ketaatan kami. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa sejarah telah membuktikan ada banyak umat-Mu yang mati syahid, baik dari zaman abad pertama sampai hari ini pun masih ada umat Tuhan yang bisa menunjukkan ketaatan mutlak kepada Engkau. Karena itu Tuhan, berkatilah iman dan perjalanan ketaatan kami. Kami ingin taat yang sepenuhnya kepada Engkau. Tidak ada lagi ketaatan kepada yang lain kecuali Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun masalah kami, biarlah semuanya itu tidak akan pernah menggoyahkan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu Tuhan berkati, dan biarlah ketaatan kami makin baik dan makin kuat. Di dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa. Amin.